Mari bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Saat ini, saat dimana kami menyiapkan seluruh hati, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami untuk ada dalam hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, firman yang akan mengubahkan kami, firman yang akan membangkitkan iman kami, tetapi juga firman yang akan mengarahkan kami kepada seluruh rencana Tuhan yang sempurna. Kami izinkan Roh Kudus berbicara bagi kami hari ini. Urapan Allah ada bagi kami semua. Kami siap sambut kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema terobosan iman di dalam masalah. Dalam masa pandemi hari-hari ini, banyak orang yang berbicara dan bahkan banyak orang yang berusaha memahami apa sesungguhnya dan bahkan bagaimana kita bisa meresponi setiap keadaan yang terjadi ini, khususnya sebagai anak-anak Tuhan. Karena pada akhirnya kita semua yang ada hari ini, kita akan menjawab untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Berkaitan dengan keadaan yang terjadi sekarang ini, ternyata bukan hanya menjadi masalah orang-orang di luar kekristenan atau orang yang tidak percaya, tetapi ternyata dialami juga oleh orang-orang yang percaya. Sehingga menjadi pertanyaan yang harus kita jawab bersama adalah, apa istimewanya anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, sedangkan sama-sama mengalami masalah pandemi ini dan bahkan berbagai masalah yang menyertainya, termasuk krisis ekonomi dan bahkan dampak-dampak yang lain yang terjadi. Sehingga kita perlu melihat kembali firman Tuhan dan bahkan memahami lebih dalam lagi tentang arti daripada kasih Tuhan, tentang arti daripada Tuhan yang berkuasa itu. Saya percaya bahwa sifat Allah yang maha kuasa, yang maha kasih itu tidak akan pernah berubah dengan keadaan-keadaan yang terjadi hari-hari ini, termasuk pandemi ini. Tidak akan bisa mengurangi kualitas kasih Allah maupun kualitas daripada kuasa Allah. Karena inilah firman Tuhan yang kita juga percayai bersama. Tetapi apakah ada maksud, apakah ada tujuan Tuhan ketika juga mengizinkan kepada anak-anak Tuhan mengalami hal yang sama, kepada orang yang percaya mengalami hal yang sama? Kita harus tetap mempercayai bahwa ada berkat di dalam setiap masalah-masalah yang kita alami. Sehingga hari ini kita akan bisa dan bahkan kita akan belajar bersama-sama apa sesungguhnya berkat yang terkandung di dalam masalah yang sedang terjadi sekarang ini. Ada rencana baik apa di balik setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi? Kenapa saya katakan Tuhan izinkan? Karena anak-anak Tuhan pun mengalami hal yang sama. Hari ini kita akan belajar berkat rohani, dalam hal ini terobosan iman yang dialami oleh seorang nabi dalam perjanjian lama, yaitu
Nabi Yesaya. Kenapa kita perlu belajar tentang terobosan iman, saudara? Karena ternyata Tuhan mencari iman itu ketika Dia datang, dan bahkan saat-saat ini pun Dia mencari iman itu bagi kita. Dan yang Dia cari adalah iman yang bertumbuh, iman yang kuat, dan bahkan iman yang akan bisa bertahan dalam setiap keadaan. Sehingga kita perlu melihat bahwa keadaan yang terjadi sekarang ini kita bisa gunakan menjadi kesempatan untuk bisa mengalami terobosan iman. Ya, sekali lagi kita akan belajar dari Nabi Yesaya dalam kisah yang dia tulis di dalam Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Yesaya pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan baca bagi kita semua. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dari bacaan ini, saudara, kita akan mempelajari ada 3 hal atau 3 prinsip terobosan iman yang dialami oleh Nabi Yesaya di dalam masalah yang pernah dia alami dalam kisah hidupnya. Yang pertama, kita langsung belajar. Yang pertama, di ayat yang pertama disebutkan di sana begini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Hal yang pertama yang kita akan pelajari, terobosan iman dalam masalah apa yang dialami oleh Yesaya yang hendak kita pelajari hari ini. Yang pertama, menemukan Tuhan yang berkuasa dalam masalah. Jadi ketika masalah terjadi atas Yesaya, tapi juga orang-orang bangsa Yehuda pada waktu itu, masalah apa sebetulnya yang mereka alami? Ternyata dalam ayat yang pertama saat tadi dikatakan bahwa sepeninggal daripada Raja Uzia. Siapakah Raja Uzia? Sehingga memberikan dampak atau menyebabkan atau ada pengaruh atas kehidupan Yesaya secara pribadi, tapi juga bangsa Yehuda pada waktu itu. Ternyata dalam
sejarah daripada Raja Uzia ini. Raja Uzia adalah seorang yang diangkat menjadi raja sejak umur 16 tahun. Dan dia memerintah atas bangsa Yehuda sekitar 52 tahun. Hampir satu generasi. Dan dengar baik bahwa satu generasi yang ada waktu itu, mereka merasakan kenyamanan, mereka merasakan kemakmuran, dan bahkan mereka merasakan keamanan yang sudah membuat mereka menginginkan bahwa sebaiknya mereka ada dalam keadaan yang seperti itu. Dalam kepemimpinan Raja Uzia, mereka merasakan hidup yang enak. Tetapi mari kita lihat, sepeninggal daripada raja ini muncul masalah. Karena mereka terbiasa dengan hidup yang nyaman, hidup yang aman. Karena ternyata Raja Uzia dalam kisahnya dikatakan bahwa dia membuat pertanian yang baik sekali di Yehuda. Jadi bicara tentang persediaan makanan tersedia dengan baik. Demikian juga bicara tentang militernya atau pasukan perangnya. Itu juga dikatakan bahwa dalam kisah hidupnya mereka adalah memiliki laskar atau bala tentara yang sangat-sangat kokoh, yang sangat-sangat ditakuti. Sehingga wajar ketika sepeninggal daripada raja ini, Yesaya bahkan bangsa Yehuda merasakan mulai tidak tenang, merasakan ada masalah besar dalam hidup mereka. Sehingga ketika masalah yang terjadi ini, banyak di antara bangsa Yehuda, tetapi juga seorang nabi atau Nabi Yesaya ini, mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sama seperti yang kita alami sekarang ini. Keadaan ini sangat-sangat menggoncangkan banyak orang, termasuk menggoncangkan banyak iman orang percaya yang tidak sungguh-sungguh, yang pasti. Tetapi belajar dari seorang Yesaya, di poin yang pertama ini, Yesaya tetap kuat, tetap teguh, karena dalam masalah itu dia melihat Tuhan duduk di takhta. Tuhan yang adalah raja di atas segala raja, duduk di takhta, mengendalikan semuanya. Dalam apa yang dilihat oleh Yesaya ini, memberikan suatu ketenangan dalam hidup dia, bahwa dalam apapun yang dia alami, ternyata masih ada Tuhan yang mengendalikan, yang membatasi segala sesuatu yang terjadi. Sehingga harusnya dia tetap tenang, sehingga harusnya dia tetap harus percaya. Demikian juga hari-hari ini Tuhan dah bicara bagi kita semua bahwa kita harus lihat Tuhan hari ini, mendekat kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan yang berkuasa atas segala yang terjadi sekarang ini. Tuhan membatasi semuanya, sampai Tuhan berkata bahwa apapun yang terjadi tidak akan bisa melebihi kekuatan kita. Dia mengendalikan semuanya karena dia duduk di takhta dalam keadaan-keadaan yang terjadi atas kita hari-hari ini. Tetapi mari kita lihat, ternyata bagi Yesaya, hal ini memberikan penghiburan dan kekuatan dalam hidup dia. Tetapi bisa juga ada orang yang memiliki pemahaman atau memiliki pengetahuan tentang Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, tetapi mereka tidak mengalami ketenangan yang dialami seperti yang dialami oleh Yesaya. Kenapa bisa terjadi seperti ini, saudara? Ternyata ini bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi ini harus dialami dengan cara kita menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, tetapi juga harus menerima dia sebagai Raja yang satu-satunya yang berkuasa atas hidup kita, yang kepadanya kita taati, yang kepadanya kita hormati, kita kagumi. Pengalaman ini akan jadi pengalaman yang nyata kepada orang-orang yang hidupnya diatur oleh Tuhan. Berbeda dengan orang-orang
yang tidak dikuasai oleh Tuhan hidup mereka. Mereka tidak akan bisa mengalami firman ini menjadi penghiburan bagi mereka. Tapi bersyukur hari ini Yesaya mengajarkan kepada kita bahwa dalam masalah apapun, selama kita melihat dan bahkan mengalami bahwa dia duduk di takhta, kalau dia mengendalikan hidup kita, dia juga akan mengendalikan situasi yang terjadi di sekitar kita. Amin, saudara. Dan poin yang kedua, saudara, atau hal yang kedua, terobosan yang harusnya kita alami, atau terobosan iman yang harusnya kita alami dikala kita mengalami masalah pandemi hari-hari ini. Dalam ayat yang kedua hingga ayatnya yang ketujuh, di sana disebutkan bahwa Yesaya bukan hanya lihat Tuhan duduk di takhta, tapi ternyata Yesaya juga melihat bahwa ada malaikat serafim di sana yang menyembah Tuhan, yang menyembah Tuhan yang ada di takhta. Dan dalam penyembahan mereka, mereka berseru dengan suara yang nyaring, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Dan dalam kisah itu disampaikan bahwa salah satu malaikat serafim turun dan datang kepada Yesaya, dan dia membawa bara api, menaruhkan itu di bibir dari Yesaya. Dan apa yang terjadi? Waktu salah satu malaikat ini menaruhkan bara api ini, dia memperkatakan sesuatu yang penting. Dia berkata bahwa mulai hari ini engkau sudah dikuduskan. Jadi mari kita belajar bersama-sama dan melihat bersama-sama bahwa dalam masalah ini kita harus melihat bahwa Tuhan duduk di takhta, dalam takhta kekudusannya. Jadi melihat Tuhan, bukannya melihat Tuhan yang berkuasa, tapi melihat Tuhan dalam kekudusannya. Saya percaya orang yang melihat kekudusan Allah akan mulai memiliki rasa takut yang akan menyucikan hidupnya, memiliki takut yang benar, melihat kasih Tuhan di sana, melihat kemurahan Tuhan di sana, melihat kebaikan Tuhan yang mengampuni hidup kita, yang menyucikan kita. Itu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus lewat pengorbanannya. Anugerah kekudusan, anugerah penyucian itu kita terima di dalam Yesus Kristus. Tetapi itu tidak berarti sampai di sana. Ternyata dibutuhkan juga respon daripada hidup kita untuk kita hidup di dalam kekudusan, untuk kita hidup di dalam kesucian hidup. Untuk panggilan ini atau untuk hal yang kita lihat ini, kiranya akan memberikan suatu perubahan hidup dalam kehidupan kita di masa-masa pandemi ini. Saya membaca berita, ada berita-berita yang terjadi di Indonesia ini, tapi juga di luar negeri paling banyak. Masa stay at home membuat keluarga kan pada kumpul semua, suami, istri, anak-anak. Dan sudah terjadi beberapa bulan. Apa yang terjadi, saudara? Ada yang memang memanfaatkan untuk rohani, tetapi ternyata di beberapa keluarga, karena sering ketemu, sering cekcok di dalam, terjadi banyak pertengkaran, terjadi banyak perkelahian antara suami istri. Sehingga ternyata masa-masa ini bukan membawa mereka untuk hidup benar, untuk hidup taat kepada Tuhan, atau untuk menjaga keluarga mereka dari keadaan yang memecah belah. Malah terjadi sebaliknya. Bahkan ada yang dikatakan bahwa ada yang menggugat cerai di masa pandemi. Belum lagi berita di satu negara, ternyata angka peminum alkohol itu bertambah semenjak lockdown. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Ada orang-orang di masa pandemi ini masih saja tetap berbuat dosa, masih saja menyakiti hati Tuhan. Tapi mari kita lihat bersama-sama orang yang akan mengalami ketenangan, orang yang akan mengalami terobosan di dalam
pandemi ini atau dalam masalah-masalah yang mereka alami, mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu-waktu yang ada ini untuk melihat Tuhan yang kudus. Tetapi bukan hanya melihat Tuhan yang kudus, tetapi mereka juga melihat bahwa hidup mereka juga harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam satu bacaan di Imamat pasal yang ke-19 ayat yang kedua, berbicara kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Saya percaya bahwa terobosan iman yang Tuhan inginkan bagi kita adalah mengalami kekudusan, mengalami kesucian hidup. Kita terus menjaga pikiran kita, kita terus menjaga hati kita, menjaga keinginan kita, kehendak kita, menjaga perkataan kita, menjaga juga apa yang menjadi respon kita dan bahkan sikap kita. Saya membaca dalam Mazmur pasal yang ke-15, ketika Daud menuliskan mazmurnya, dia berkata, siapa yang bisa menumpang di kemahnya Tuhan? Siapa yang bisa naik ke gunungnya Tuhan? Ternyata di sana disebutkan semua orang yang hidup tidak bercela, semua orang yang hidup dalam kekudusan, yang akan bisa ada di gunung kudusnya Tuhan. Dan ayat terakhir dikatakan bahwa dan mereka akan menjadi orang-orang yang tidak akan goyah selama-lamanya. Mereka akan menjadi orang-orang yang kuat hadapi apapun juga. Saya percaya setiap kita yang mau mengalami terobosan iman, yaitu melihat kekudusan Tuhan dan bahkan mau hidup kudus hari-hari ini, memanfaatkan waktu-waktu itu hidup kudus, Tuhan pasti membela hidup kita dalam keadaan-keadaan yang terjadi hari ini. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa mengalami terobosan iman di dalam masalah, menemukan panggilan Tuhan di dalam masalah. Di dalam ayat yang ke-8 jelas sekali Yesaya mendengar dan bahkan menanggapi panggilan Tuhan. Ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya mendapatkan panggilan Tuhan di dalam masalah yang dia alami. Seharusnya kita mendapatkan panggilan Tuhan di hari-hari di mana kita banyak waktu dengan Tuhan hari-hari ini. Bahkan di saat-saat di mana kita melihat situasi yang terjadi juga atas setiap orang hari-hari ini. Saya percaya Tuhan akan bicara kepada kita. Dan bahkan Tuhan sebetulnya memanggil kita semua untuk mulai menemukan tempat di mana kita bisa melayani Tuhan, menemukan bidang di mana kita akan mengabdi kepada Tuhan. Kita akan bisa mendapatkan pencerahan hari-hari ini untuk pelayanan apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Memahami misi Tuhan, memahami tentang panggilan Tuhan bagi kita. Tuhan berkata bahwa kita harus memberitakan Injil Kerajaan Sorga, memberitakan amanat agung Kristus atau menjalankan amanat agung Kristus di saat-saat pandemi ini, di saat-saat masalah-masalah yang mungkin kita alami, orang lain juga mengalami. Tapi saya percaya bahwa ini saat-saat di mana Tuhan menyediakan kesempatan bagi kita. Karena kenapa? Banyak hati orang-orang lagi terbuka hari-hari ini untuk mereka ingin mendapatkan kepastian dalam kehidupan mereka. Karena kita tahu bahwa kondisi yang terjadi sekarang ini, kematian itu tidak jauh. Kematian itu sangat-sangat mudah sepertinya. Dengan kita melihat berita-berita, dengan kita mendengar dan bahkan menyaksikan sendiri sebetulnya bahwa banyak orang-orang yang meninggal. Dan ini membuktikan bagi kita bahwa ternyata
sangat mudah sekali untuk meninggal, untuk mati. Tetapi saya percaya bahwa ini saatnya kita bisa menemukan bahwa sebelum waktu-waktu yang itu pun terjadi atas kehidupan kita, apakah kita sudah menjalankan apa yang menjadi misi Tuhan? Apakah kita sudah menjalankan segala sesuatu yang menjadi panggilan hidup kita? Jadi Yesaya pertama dia melihat Tuhan itu berkuasa. Dan saya percaya bahwa dia adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Jadi merasakan, mengalami betul Tuhan itu berkuasa. Tetapi yang kedua dikatakan bahwa dia juga mengalami, melihat Tuhan yang kudus itu. Jadi dua hal yang pertama ini mempersiapkan untuk poin yang terakhir ini. Jadi ketaatan Yesaya bahkan kekudusan hidupnya mempersiapkan diri dia untuk dipakai Tuhan. Jadi mari lihat langkah-langkahnya saudara. Kita akan bisa melihat dan bahkan akan bisa dipercaya oleh Tuhan melakukan pekerjaannya ketika kita juga sudah berusaha untuk dalam kehidupan kita taat sama Tuhan dan bahkan menjaga hidup kita untuk hidup kudus. Karena Alkitab berkata bahwa orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini kita akan melihat Tuhan. Dan bahkan bukannya melihat Tuhan akan bekerja atas setiap kehidupan kita. Hari-hari ini gereja-gereja banyak yang sudah menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan. Saudara melihat aktivitas-aktivitas gereja, ternyata banyak gereja yang menjalankan misi di masa pandemi ini. Dan saya berdoa dan bahkan saya percaya bahwa akan semakin banyak gereja-gereja juga yang akan dibangkitkan hari-hari ini untuk menjalankan misi di saat pandemi ini. Banyak orang-orang yang kesusahan, kekurangan masker atau kekurangan bahan pangan. Saya percaya ini saatnya gereja Tuhan bangkit. Ini saatnya setiap kita melihat apa sih yang bisa kita buat. Jadi saat masalah adalah saat kita bisa melihat peluang di dalam kita melayani. Ada banyak orang-orang yang mengalami masalah. Misalkan ada masalah dalam keluarga, tapi ternyata Tuhan mau pakai orang itu juga. Ketika dia selesai dengan masalahnya, dia bisa menjadi konselor keluarga atau seorang yang bisa menyampaikan materi-materi pengajaran tentang keluarga. Luar biasanya Tuhan kita. Jadi masalah yang dialami kita hari ini pasti akan mendorong kita oleh karena anugerah Tuhan yang pastinya. Dan yang berikut oleh karena pekerjaan Roh Kudus membuat kita mulai memikirkan pelayanan apa yang kita harus kerjakan hari-hari ini. Mungkin kita bisa mengerjakan sendiri atau kita bekerja sama dengan gereja untuk mulai menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan sesuai dengan kapasitas, karunia, talenta kita. Respon dari Yesaya ini tepat sekali. Kita bukannya mendapatkan panggilan Tuhan. Yesaya bukan hanya mendapatkan panggilan Tuhan, tapi dia meresponi panggilan Tuhan itu. Jadi kalau saudara sudah mendengar Tuhan berbicara kepada saudara, responi itu. Jalankan itu dengan kerelaan. Jalankan itu dengan ketaatan. Jalankan itu dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi engkau. Dan saya percaya ini yang menjadi prinsip hidup saya. Tidak ada sesuatu yang akan terjadi atas kehidupan kita kalau rencana Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Sekali lagi, percayalah bahwa setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita harus terjadi. Apapun tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sedangkan saudara percaya dengan firman ini, saudara akan mulai bergerak hari-hari ini. Saudara akan mulai mengerjakan apa yang menjadi bagian saudara hari-hari ini. Karena apa? Urusan melindungi itu Tuhan melindungi kita. Saudara harus percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan saudara. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, saudara melakukan kehendak Tuhan, saudara ada di dalam perlindungan dan dalam berkat Tuhan yang sempurna. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan kita, memberikan terobosan iman dalam kehidupan kita, dalam masalah-masalah yang kita alami sekarang ini.
kita berdoa, kita menerima, dan bahkan kita meresponi firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami, Allah yang punya rencana atas hidup kami. Hari ini kami bersyukur karena dalam masalah-masalah yang kami alami sekarang ini, kami bisa melihat Tuhan mengendalikan semuanya, Tuhan yang berkuasa. Dan bahkan kami bisa melihat Tuhan yang kudus itu, yang menguduskan kami, tetapi juga yang membawa kami untuk hidup dalam kekudusan. Tapi kami juga bersyukur dalam masalah yang terjadi sekarang ini, Tuhan memanggil kami semua untuk menjalankan setiap panggilan rencana Tuhan yang sempurna bagi kami, yang kami percayai tidak ada yang akan terjadi dalam kehidupan kami sebelum rencana Tuhan itu tergenapi atas kehidupan kami. Sebab itu kami responi kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami akan lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas atas kehidupan kami. Kami akan tetap lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena kami percaya janji Tuhan itu sempurna bagi kami semua. Biarlah meteraikan setiap firman Tuhan ini bagi kami semua. Kami siap menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Pakai kami semua, urapi kami semua, berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.